Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 26 Desember 2021 kita bisa berkumpul bersama untuk mencari ilmu bersama, mengisi gelas kita akan kehausan kita akan ilmu literasi. Dan hari ini saya Yuanita selaku MC untuk acara Bincang Buku episode ke-17 The Read Aloud Family. Seni mendekatkan mohon maaf. The Read Aloud Family, seni mendekatkan keluarga melalui cerita oleh Sarah Mackenzie. Oke, hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yaitu Mbak Dwi Rahma. Halo Mbak, selamat sore. Halo Kak Yuanita. Sehat? Selamat sore, sehat Alhamdulillah. Sehat ya, Alhamdulillah Mbak. Ya. Oke, udah siap ya nanti untuk sharing bersama ya Mbak ya? Siap. Siap, saya juga udah penasaran nih. Boleh Mbak sambil menunggu waktunya untuk sharing? Kami persilakan. Oke, kita juga sudah hadir tengah-tengah kita Ibu Rosi Setiawan. Halo Ibu, selamat sore. Sore, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu ini ya sumringah sekali ya hari ini ya. Iya, semangat. Ibu ini selalu membawa ini positive vibes ke kita semua. Gitu. Jadi ketika ada Bu Rosi dengan senyum beliau itu langsung wah, semangat untuk bincang buku. Apalagi hari ini spesial ya Bu. Biasanya kita membahas buku anak, kita akan membahas ini nih khusus untuk ibu-ibunya nih, untuk bapak-bapaknya juga, untuk orang tua. Biar amunisinya biar amunisinya itu terisi kembali gitu. Saya jadi teringat ini tadi sempat kepoin IG-nya Mbak Dwi, Mbak. Mohon maaf ya, saya kepoin dulu nih narasumber kita hari ini. Dan di situ ada kutipan dari caption beliau yang juga sih saya juga merasakannya, yaitu supaya saya bacakan ya. Kadang membaca buku parenting membuat hati saya terluka, tetapi di situ pula saya menemukan obatnya. Wah, benar ya Mbak? Itu benar ya captionnya Mbak? Iya betul, saya tulis tadi pagi kalau nggak salah. Iya, dan benar juga, saya juga merasakan itu Mbak. Ketika baca buku parenting itu tertampar, tapi ya udah di situ ada solusinya, ada obatnya. Kalau gitu, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu ya Bu Rosi ya. Hari ini itu tentu saja bincang buku ini diinisiasi oleh Read Aloud Tube dan juga Reading Bugs, dua komunitas Read Aloud di Indonesia, di mana Reading Bugs itu mulai dari tahun 2008 diperjuangkan oleh Ibu Rosi dan juga founder lainnya. Dan sedangkan Read Aloud Tube ini mulai dari 2019. Diinisiasi oleh 5 sahabat, di mana 5 sahabat ini telah mengikuti training of trainer di Kota Depok di tahun 2019. Setelah itu langsung buat Read Aloud You ini, karena memang tugas dari Bu Rosi tantangannya seperti itu, dan alhamdulillah sampai sekarang Read Aloud You sudah berjalan menemani teman-teman semuanya pejuang literasi Read Aloud. Dan kali ini kita juga bekerja sama dengan penerbit Bentang. Terima kasih sudah menghadirkan Mbak Dwi Rahma di sini, dan juga buku The Read Aloud Family yang akan kita bahas dan kita kupas dalamnya seperti apa sih. Karena jujur saya juga belum baca bukunya yang bahasa Inggrisnya gitu kan. Makanya penasaran banget ketika diterjemahkan, wah kayaknya harus baca nih. Harus diisi lagi nih, karena pasti dalam memperjuangkan literasi ada kalanya itu naik turun ya. Jadi harus tetap belajar lagi biar tetap semangat. Oke. Dan tentu saja acara hari ini didukung oleh Read Aloud Indonesia yang mengayomi seluruh komunitas Read Aloud yang ada di Indonesia. Baik, kalau begitu kayaknya sudah kepanjangan ini cuap-cuap. Langsung saja saya serahkan panggung kita hari ini kepada Ibu Rosi Setiawan selaku moderator. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Yuan. Halo teman-teman, jumpa lagi di Bincang Buku, sebuah wadah
untuk ngobrolin buku-buku yang memang bisa dipergunakan kita untuk membacakan nyaring gitu. Biasanya 16 episode terdahulu kita berbicara mengenai buku cerita anak karena memang ujung tombak dari kita membacakan nyaring adalah buku ya, dan buku yang baik dan benar adalah modal kita untuk membersamai anak dalam kegiatan membacakan nyaring. Tapi hari ini ya kita akan membahas sebuah buku yang lumayan trending ya di tempatnya di Amerika, yaitu Read Aloud Family. Gitu. Saya akan sedikit membacakan dari halaman 96 dari bukunya Read Aloud Family yang ditulis oleh Sarah Mackenzie, yang mungkin bisa ya menjadi pembuka kita ya membahas mengenai Read Aloud, karena mungkin teman-teman udah banyak mendengar Read Aloud, tapi apa yang membedakan buku The Read Aloud Handbook yang biasa kita baca dengan Read Aloud Family yang ditulis oleh Sarah. Oke. Di sini dituliskan oleh Sarah ya bahwa jika membacakan anak buku memang merupakan cara paling efektif untuk memanfaatkan waktu dan energi kita sebagai orang tua. Maka kenapa kita tidak lebih sering melakukannya? Kenapa rasanya sulit sekali? Bahkan kaum orang tua yang bermotivasi sangat besar, termasuk saya, ya kata Sarah, kerepotan membacakan anak buku sesering yang mereka inginkan. Dalam obrolan saya dengan keluarga-keluarga mengenai kebiasaan mereka membaca, saya memperhatikan ada yang aneh. Banyak di antara kami yang sudah memiliki motivasi yang kami butuhkan. Biar bagaimanapun kami menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kami. Kami ingin anak-anak melihat diri mereka sebagai pahlawan dalam cerita mereka sendiri. Sukses secara akademis, menjadi manusia yang baik hati dan pengasih. Kami tidak kekurangan motivasi. Nah, jadi mungkin itu sebenarnya harapan orang tua, sebenarnya motivasinya sudah ada, tapi kadang-kadang apa ya yang membuat kok tidak terjadi seperti yang diharapkan. Nah, mungkin jawabannya ada di dalam bukunya Sarah. Gitu. Ya, oke, sekarang kita mau tanya nih sama Mbak Dwi. Kira-kira bentang ini, ya kan memang memfokus ada divisi yang mau memfokuskan kepada parenting. Tapi kira-kira apa sih background-nya sehingga mau menghadirkan buku The Read Aloud Family di Indonesia? Dan kenapa baru sekarang gitu loh? Silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Rosi. Selamat sore Ayah Bunda semua yang ada di rumah. Jadi senang sekali sore ini bisa berkesempatan berbincang buku dengan komunitas Read Aloud di Indonesia, yaitu juga yang menjadi salah satu alasan kami kenapa kami menerbitkan buku The Read Aloud Family ini, karena kami melihat bahwa perkembangan kegiatan Read Aloud ini dan juga gerakannya sudah mulai masif, itu meluas, banyak yang sudah mulai mengenal apa itu Read Aloud dan bahkan yaitu bikin gerakan seperti ini gitu. Jadi kami berusaha juga mencarikan referensi lain di samping buku Read Aloud yang sudah ada. Kami mencari-cari, kemudian kami menemukan salah satu buku ini yang menurut kami menarik gitu, karena tentu saja kita sudah banyak tahu Read Aloud dari buku-buku sebelumnya gitu. Nah, buku ini hadir berbeda gitu kalau menurut kami, karena ya biasanya buku parenting itu kan isinya teori-teori, kemudian praktis-praktis yang sepertinya kaku gitu. Nah, di sini kalau baca buku ini tuh baca buku parenting tapi berasa
baca novel gitu karena mengalir gitu. Judul-judulnya juga kan dia tidak seperti biasanya, misalnya kan ada tuh tips agar anak misalnya melatih keterampilan motorik gitu. Nah, kalau di sini judulnya sekaranglah waktunya gitu. Terus misalnya auman singa ya kayak cerita gitu. Jadi di situ ini menarik nih jadi referensi lain untuk kegiatan read aloud gitu, untuk kegiatan read aloud. Jadi kami menghadirkan. Oke. Jadi memang nanti kalau teman-teman baca memang tadi betul seperti Mbak Dwi sampaikan bahwa ini seperti cerita gitu. Kan seni mendekatkan keluarga melalui cerita. Nah, di sini juga disampaikannya mengenai cerita bagaimana dia Audrey ya, anaknya yang besar, bagaimana dia membesarkan Audrey, suka dukanya. Yeah. Gitu. Kemudian termasuk suka dukanya ketika membacakan buku. Ya, tadi memang pada dasarnya semua orang tua punya motivasi yang besar. Tapi kenapa ada kemalasan di situ, gitu ya? Semua orang tua tahu bahwa anaknya harus sukses secara akademis, tapi kadang-kadang nggak tahu juga bagaimana caranya. Dan rasanya sih kalau kita baca ini dengan contoh-contoh ya, dengan contoh-contoh yang dilakukan oleh Sarah ya, ketika mendampingi anaknya homeschooling ya, gitu ya, ternyata mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman juga di sini gitu ya. Lalu kira-kira ya siapa aja sih yang harusnya baca selain orang tua gitu buku ini? Ya family gitu ya, jadi orang tua dan anak-anak. Tapi kira-kira siapa lagi yang harusnya baca buku ini? Gitu. Saya berharap semua yang hadir pada bincang buku 17 kali ini membaca buku ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang seusia saya 4 tahun meskipun belum menikah itu yang ingin membangun keluarga yang minat bacanya tinggi, kemudian memang mencintai buku dan bisa punya pemikiran gitu yang berpikirnya itu bisa mendalam, bisa kritis, bisa kreatif, itu bisa mulai membaca buku ini. Kemudian guru-guru PAUD, guru-guru bahkan dari SMP sampai SMK atau dosen pendidikan sekalipun ya membaca buku ini. Apalagi untuk anak-anak yang remaja ini kan biasanya sudah tidak dibacakan nyaring nih. Nah, jadi bisa guru-guru SMK, SMA ini membaca buku ini karena banyak sekali referensi juga buku-buku yang bisa dibacakan untuk anak usia remaja. Berbicara mengenai referensi yang ada di sini, bukunya yang ada di tempat si Sarah loh. Iya. Jadinya kita harus berjuang juga nih buku-buku ya, either buku-buku itu ada di Indonesia atau ada daftar buku Indonesia kali ya. Betul, yang beredar di Indonesia, itu challenge-nya. Mungkin teman-teman ayah bunda di komunitas Read Aloud Book ini bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Sarah. Betul. Melompokkan buku-buku Read Aloud yang recommended berdasarkan usia. Jadi kita bisa belajar bagaimana Sarah menyusun ya. Betul. Ini challenge nih buat teman-teman. Yuk kita bikin daftar buku-buku yang beredar di Indonesia yang bisa dibacakan untuk anak-anak sesuai dengan kategori usianya. Betul. Gitu ya. Dari bayi sampai remaja. Betul. Yuk. Nih dapat tantangan. Mari kita buat. Ya. Nah, kalau menurut buku The Read Aloud Family, kira-kira mengapa ya kita harus baca buku ini? Kalau saya pribadi setelah membaca buku ini tuh gini Bro sih, kayak jadi langsung
semangat pengen segera membangun keluarga gitu. Cuma karena ini ya, maksudnya itu kan juga ada faktor-faktor lain, ada faktor takdir juga yang ternyata saya belum berkesempatan gitu. Nah, itu yang pertama jadi bekal untuk membangun keluarga nantinya karena udah tahu dari awal gitu, jadi bisa persiapannya lebih baik. Mungkin bagi para orang tua yang sudah mulai menerapkan read aloud dan juga sudah praktik bahkan ini bisa menjadi referensi lain penerapan read aloud dan keluarga, karena di sini dilengkapi dengan aktivitas yang bisa dilakukan anak sembari kita sebagai orang tua atau orang dewasa membacakan nyaring untuk anak gitu. Jadi kegiatannya pun sudah dikategorikan berdasarkan kelompok usia anak gitu. Misalnya anak bayi bisa dibacakan nyaring sambil anaknya ngapain, anak usia SD bisa dibacakan nyaring sambil anaknya ngapain. Kan anak remaja dibacakan nyaring, ini aktivitasnya apa ya yang relate gitu. Wow, keren banget nih. Jadi praktis banget gitu ya yang ada di dalam buku ini. Praktis tapi ngalir. Iya. Saya merasa jadi Sarah juga Bu Rosi waktu baca ini. Dan jadinya nggak menggurui gitu ya, karena apa namanya seperti cerita gitu ya, mengalirnya. Itu Bu Rosi, bahkan kan kalau dari buku ini Sarah mengawalinya ya dari ketidaktahuan dia ketika awal menjadi seorang ibu. Terus gimana? Dia juga mengalami kesulitan-kesulitan sebagai seorang ibu, dia nggak tahu harus bagaimana, ini anakku harus diapain gitu. Jadi dari sini memang terlihat bagaimana proses Sarah dari nggak bisa sampai terus belajar, sampai bahkan akhirnya sekarang bisa punya podcast yang besar. Betul. Ya, yang menyebar. Iya, benar-benar. Keren banget nih si Sarah. Semangatnya ya, kalau saya melihat ya, semangatnya bagaimana dia membersamai ke-6 anaknya. Jadi jadi kalau yang punya anak 2, 3 gitu, apa namanya, nggak sebanding dengan yang dilakukan Sarah dengan 6 anak ya. Jadi Sarah aja bisa 6 anak, yang kita yang 2 atau 3 mungkin harusnya lebih bisa ya, membesarkan anak dengan melalui membacakan buku gitu ya. Karena tidak hanya mengisi gelas kosong ya, tapi juga fondasi kalau menurut saya sih. Ini dia menemukan fondasi tumbuh kembangnya anak melalui apa namanya, membacakan buku. Kalau boleh dari proses editingnya gitu kan, karena ini kan harus juga ketika mengedit pasti kan harus berpikir juga bahwa ini dibaca oleh orang Indonesia gitu. Kira-kira ada nggak apa namanya, pengalaman-pengalaman ketika proses editing untuk masuk ke dalam apa namanya, kepalanya orang-orang Indonesia gitu kan, karena nggak bisa plek-plekan gitu loh apa yang dialami oleh si Sarah gitu, supaya bisa relate dengan apa yang ada di Indonesia. Mungkin boleh diceritakan, Mbak. Iya, Bu Rosi. Jadi karena ini buku terjemahan, jadi kami juga menggunakan penerjemah ahli dalam menerjemahkan buku ini gitu. Dan senangnya, jadi penerjemahnya ini kan Mbak Reni Indardini ini sudah menerjemahkan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami gitu untuk kita semua. Jadi saya juga sendiri sebagai editor tidak terlalu banyak ngedit dari segi kata-katanya gitu. Tapi saya juga menemukan beberapa kata gitu yang saya ubah sesuai dengan yang familiar digunakan orang-orang Indonesia gitu, yang mudah dipahami, yang kayaknya nggak perlu buka KBBI gitu untuk mengetahui arti ini. Namun ada beberapa yang tetap saya pertahankan juga istilahnya gitu, karena bisa menjadi referensi juga, menambah kosakata baru kita sebagai pembaca gitu. Dan mungkin beberapa juga saya sempat menambahkan beberapa kalimat gitu, kayak misalnya bahwa jadi kan di sini Sarah menceritakan bahwa cerita ini digunakan untuk berdakwah gitu. Jadi di situ saya juga menambahkan bahwa memang di Indonesia pun
berbagai agama juga menggunakan cerita sebagai salah satu media dakwah. Oke. Ini saya lagi baca, ada yang bertanya nih. Seru juga kali ini. Panjang, Mbak Lutfia. Jadi katanya, Bu Rosi, saya dari Gresik, mau bertanya, Bu, di rumah saya sudah ada beberapa buku anak, tetapi saya baru tahu kalau buku yang saya beli ini tidak sesuai dengan usia anak dari segi konten maupun bahan. Sedangkan untuk mengumpulkan buku-buku lagi tentunya butuh biaya. Betul. Saya pernah kepikiran untuk mengajak anak-anak ke perpustakaan, tapi di daerah kami belum ada perpustakaan yang menyediakan buku anak yang unik-unik gitu. Menurut Ibu Rosi, apa yang bisa saya lakukan dengan buku-buku yang ada sekarang? Apa tetap saya lanjutkan? Nah, ini lebih teknis nih. Tapi boleh nanti untuk pengetahuan ya di bab 3 memang Sarah sudah memberikan indikator-indikator lah kurang lebih ya mengenai buku yang bisa dibacakan sesuai jenjangnya. Tapi dalam hal katakanlah kita sudah punya buku ya, kemudian merasa nggak cocok gitu ya, nggak sesuai, tapi prinsipnya mungkin kalau saya boleh sharing ya bahwa manusia itu mempunyai terbagi dalam tahapan membaca. Ya, di sini juga ada 0 sampai 3 tahun. Ya, kalau ini menurut Sarah. Kemudian ada 4 sampai 7 tahun. Kemudian 8 sampai 12 tahun dan usia remaja. Gitu. Jadi memang bacakanlah buku yang sesuai dengan tahapannya. Itu ya. Tapi ya dari pengalaman saya gitu ya, bahwa anak itu akan lebih tertantang ya kalau dibacakan, jadi dia bisa dibacakan buku yang satu level di atas tahapan membacanya. Dibacakan ya, bukan baca sendiri, dibacakan. Tetapi tidak sebaliknya. Jadi katakanlah kalau anakmu umur 3 tahun, kemudian udah keburu beli buku yang untuk anak 4-7 tahun. Ini masih bisa dibacakan. Justru anaknya akan tertantang. Tetapi tidak kebalikan. Jadi anak yang 7 tahun dibacakan untuk buku-buku yang 0-3 tahun gitu. Itu pasti akan membosankan buat anak. Ya. Jadi memang kami selalu mengajarkan ketika orang tua bacain buku, ya, itu harus memilih buku, jangan salah pilih buku. Gitu. Bagaimana caranya? Yaitu kita membekali teman-teman melihat bahwa buku itu ada elemen ceritanya. Ya, ada tokoh, ada setting, ada alur, ada tema atau pesan besarnya. Nah, inilah. Jadi coba bukunya Mbak siapa tadi? Mbak Lutfia dilihat ya, di-assess, dikurasi gitu ya. Ini tokohnya bagaimana, kemudian settingnya di mana sehingga cocok nggak buat anak. Gitu ya. Sayang memang setuju bahwa buku itu nggak murah. Makanya pesan kami selalu bilang jangan salah pilih buku ya, karena mahal-mahal gitu. Tapi itu tadi ya, kalau kita sudah melakukan kajian gitu ya terhadap buku itu, kita bisa tahu bahwa oh nanti cara bacanya seperti ini. Jadi fokusnya ada di sini aja. Karena anak saya masih umur katakanlah mungkin 3 tahun atau 4 tahun gitu sih. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi satu pertanyaan dari audience gitu. Kemudian
Ada lagi kira-kira Mbak Saya bantu ya, Bu. Mbak ya sorry Mbak Dwi, ada lagi yang mau disampaikan di proses editingnya, keseruannya? Oh ya, keseruannya banyak. Salah satunya sambil ngedit ini kan saya akhirnya menemukan brosur jadi read a lot yang bagus sesuai usia. Jadi dari judulnya kan di sini dikasih tahu gitu. Terus saya browsing, cari di YouTube read a lot misalnya judulnya apa. Waktu itu judulnya We're Going on the Beer Hunt. Jadi mau berburu Oh beruang. ya itu paling seru banget itu. Iya. Terus Legendaris tuh cerita. iya, saya browsing itu ternyata ada di YouTube, terus sambil saya dengerin karena ada yang sambil Dilagukan. Iya, betul dinyanyikan. ngedit sambil dengerin itu, jadi happy. Ya, oh ternyata bisa ya. Jadi buku-buku yang direkomendasikan oleh Sarah ternyata banyak yang sudah ada YouTube-nya, ada YouTube-nya kan memang buku-buku bagus biasanya sih begitu. Dan juga dinyanyikan, sing along gitu ya. Betul. Seperti istilahnya. Aduh, kalau bisa nyanyi, saya juga mau nyanyiin lagu buku-buku yang ada di Indonesia. Apalagi kalau bisa sambil main gitar gitu. Wow, keren banget. Iya, saya belum. Iya. Salah belum belajar ya. Belum belajar. Oke, ada lagi pertanyaan? Bisa dibacakan mungkin Mbak Yuan? Saya izin ya Bu bacakan ini dari sebentar. Dari yang pertama ini ada Mbak Virial. Assalamualaikum Kak Dwi Rahma. Saya kebetulan belum baca bukunya. Untuk poin kelompok buku-buku sesuai usia, apakah dijelaskan klasifikasinya juga Kak dalam buku? Selama ini saya tidak pernah mengkualifikasikan buku-buku, membacakan buku pun seadanya. Dalam buku ini apakah Sarah memberikan gambaran kepada orang tua dan menumbuhkan literasi anak cinta buku dengan terstruktur? Seperti itu, Mbak Dwi. Halo, selamat sore Bunda Virial. Apakah ini Bunda Virial yang saya kenal? Kayaknya pernah kenal di komunitas mendongeng gitu, Bunda Virial, tapi nggak tahu sama apa enggak. Betul, jadi di buku The Read Aloud Family ini ada juga dijelaskan gambaran dari cerita atau buku cerita yang direkomendasikan. Jadi misalnya tadi Sarah Mackenzie merekomendasikan buku cerita We're Going on the Beer Hunt. Nah, di situ ada penjelasannya juga, misalnya siapa penulisnya, terus siapa ilustratornya, cerita itu menggambarkan apa value-nya yang bisa kita pelajari, itu dijelaskan. Gitu. Semua lengkap. Jadi rata-rata Sarah memberikan contoh itu setiap kategori usia ada 20 judul. Gitu. Dan ini juga di bukunya kan dilengkapi sama indeks gitu yang jadi berdasarkan usia sudah ada judul-judulnya, jadi bisa langsung tinggal di browsing. Oke. Tapi dalam bahasa Inggris ya? Iya, judulnya bahasa Inggris. Mbak Yunita ada yang terlewat apa enggak dari? Oke, berarti memang ini ya Mbak sudah dikategorikan ya sama Mbak sama ya, misalnya untuk apa namanya buku-buku yang beliau baca. Oke. Ya. Tapi memang kendalanya karena buku terjemahan patokannya buku-buku berbahasa Inggris. Betul. Mungkin nanti siapa tahu dari ini teman-teman yang hadir di sini bisa menceritakan kisahnya seperti Sarah Mackenzie kan. Jadi bisa tuh apa namanya mengklasifikasikan buku-bukunya apa aja sih rekomendasi buat teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya saya bacakan ya Mbak pertanyaan kedua dari Mbak Aulia Bandung. Dari segi isi, apakah banyak mengulas pengalaman penulis dalam membiasakan read aloud atau merangkum kendala dan alternatif solusi yang biasa dialami oleh orang tua lain saat membiasakan read aloud? Ya. Silakan, Mbak. Betul banget, ada lengkap pokoknya komplit. Jadi sangat di sini ada. Jadi misalnya di sini juga membahas ada mitos sama fakta. Mitosnya misalnya, apakah anak ketika sudah bisa baca sendiri, terus kita sebagai orang tua berhenti membacakan buku? Nah, di sini ada jawabannya. Gitu. Terus misalnya, apakah membacakan buku sebanyak-banyaknya ini adalah kunci dari misalnya anak itu berpengetahuan yang lebih? Nah, ini
apakah itu mitos atau fakta di sini bisa dicari tahu. Kemudian misalnya kita orang tua yang juga sambil bekerja, kita sibuk pekerjaan rumah tangga saja sehari kayak tidak ada habisnya, apalagi misalnya juga sambil bekerja di luar, yang ini bagaimana membagi waktu, terus kapan membacakannya. Nah, di sini Sarah juga menghadirkan berbagai solusi yang fleksibel gitu, yang kita bisa terapkan. Misalnya karena sibuk, read aloud ini bisa dilakukan di waktu pagi hari gitu, sebelum makan atau pas makan bersama gitu. Kadang kan kok makan sambil dibacakan buku gitu. Nah, di sini ada alasannya. Terus misalnya kayak gimana kita menaruh buku di manapun di sudut-sudut rumah gitu, agar apa yang biasanya sering terlihat kan ya itu yang sering kali akhirnya mudah kita jangkau kan. Jadi buku ini bagaimana caranya agar mudah diakses oleh kita orang dewasa dan juga anak-anak kayak gitu. Itu tuh banyak sekali sih alternatif lainnya solusinya. Oke. Menarik sekali ya, Bu ya. Ya, ini betul. sangat praktikal sekali. Jadi ketika baca buku bisa langsung dipraktekkan, apalagi Sarah Mackenzie ini juga seorang ibu yang sehari-hari membersamai 6 orang anak, Bu. Saya satu anak aja membagi waktu kadang masih bingung. Beliau nih 6 orang anak. Jadi benar-benar teladan nih, harus dibaca di bukunya. Oke, semoga Mbak Aulia terjawab ya rasa penasarannya dan langsung nih bisa pesen bukunya untuk dibaca. Kemudian, saya satu lagi saya mungkin boleh Bu, silakan Bu. Tadi jenis-jenis buku. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi teman-teman karena saya yakin nih pasti bukunya beredar di Indonesia, yang bukunya Eric Carle. Di situ memang tulisan judulnya Pancake karya Eric Carle. Tapi di dalamnya juga kita bisa bacain yang The Very Hungry Caterpillar. Nah, itu kan itu buku wajib lah kalau saya bilang anak harus dibacakan buku itu. Tetapi saya selalu bilang semua bukunya Eric Carle itu wajib anak kita bacain, walaupun itu bahasa Inggris ya seperti Brown Bear, ya, kemudian Brown Bear, what do you see, gitu ya. Ini sudah banyak kok, tinggal di marketplace gitu kita bisa baca. Karena apa? Ya, saya setuju bahwa ini salah satu recommended buat anak 0 sampai 3 tahun. Ternyata gitu ya, setelah membaca dan membacakan kepada anak, ini ternyata membangun critical thinking anak. Jadi sederhana tuh bukunya, Brown Bear, what do you see? I see, gitu ya. Blue Heron, terus Brown Bear. Nah, ceritanya tuh cuma mengenai itu. Ya, kata-katanya tuh mengenai itu, diulang dan diulang lagi. Ternyata itu membangun critical thinking anak. Jadi saya setuju sama Sarah, ini harus menjadi buku recommended untuk dibacakan kepada anak 0 sampai 3 tahun. Dan nggak ada anak yang nggak senang buku itu. Dan juga karena anaknya 0 sampai 3 tahun, bukunya memang board book. Ya, jadi awet. Ya, sampai anak besar masih bisa dibacakan. Jadi salah satu pengarang dunia yang recommended adalah Eric Carle. Saya setuju sama Sarah. Oke. Ya, lanjut. Betul sekali, setuju sih Bu. Apalagi kalau ngeliat bukunya Eric Carle itu gambarnya sederhana ya Bu. Jadi sederhana tapi bisa artistik. Banyak dieksplor gitu ya. Ya. Artistik lah. Betul. Iya, dan membangun anak ini dikenalkan gambar-gambarnya itu nggak biasa gitu. Ada teknik ilustrasinya yang lain ya. Iya, itu tadi ya salah satu buku yang wajib, mungkin tidak harus The Hungry Caterpillar, tapi bisa buku lain dari Eric Carle yang bisa diperoleh dan dibacakan ke anak. Ada lagi mungkin Mbak Dwi Rahma untuk pertanyaan ini? Apa saya lanjut pertanyaan selanjutnya? Ya. Lanjut ya.
Yes. Ya, Oke, baik. Ini dari Kak Lutfiah Gresik. Mau bertanya, Bu, di rumah Tadi saya. udah ya kayaknya. Oh, sudah Tadi ya. Oh udah, ya, Bu iya, Lutfiah tadi. sudah. Maaf. Kemudian ini dari Kak Putri Nastiti. Selamat sore, Bu Rosi. Anak saya sekarang usia 7 dan 6 tahun. Lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan nyaring. Selama ini yang dibaca masih picture book. Nah, saya mau coba membacakan cerpen atau novel anak kepada mereka, tapi takut mereka bosan. Adakah tips? Sebentar. Adakah tips dan trik untuk memulai hal ini dan apakah hal ini juga dibahas dalam buku ini? Gitu. Silakan Mbak Dwi Rahma. Ya, ada. Jadi mungkin anak sudah merasa bosan dibacakan nyaring, tapi saya tidak tahu sih apakah benar dia bosan ya, atau mungkin dia hanya bosan dengan bukunya. Jadi kalau di buku ini ada alternatif lain, misalnya bisa menggunakan audiobook. Jadi di sini audiobook kan biasanya dibawakan oleh narator yang memang sudah punya ahli dalam bidang tersebut, jadi biasanya akan lebih menarik juga. Tetapi kan saya juga sering mendengar katanya suara yang paling ingin didengar anak adalah orang tuanya. Suara jadi ibunya. Iya betul, suara ibunya. Jadi saya nggak yakin itu anaknya bagus. Iya. Tapi saya setuju sama Sarah. Memang audiobook itu bermanfaat. Ternyata gitu ya. Jadi suara orang tua pasti, karena itu suara yang ingin didengar, dituliskan juga di sini. Tetapi sebagai alternatif adalah audiobook. Cuman again ya, di Indonesia belum ada audiobook. Betul kan? Ya, masih jarang. Masih jarang banget. Dan akhirnya ya memang larinya tadi ke audiobook yang berbahasa Inggris ya. Jadi anak-anak punya 2 kosakata. Tapi kalau tadi anaknya umur 6 sampai 7 tahun ya udah bisa baca sendiri, ya kalau mau kita bacakan itu tadi buku-buku yang satu level di level membacanya dia. Kalau 6 sampai 7 tahun itu kan pembaca awal, memang buku-bukunya picture book, tapi dia harusnya bisa dibacakan buku pembaca lancar 9 sampai 12 tahun. Itu biasanya buku-bukunya tuh chapter book. Jadi belum novel, tapi sudah berbab dan ada gambarnya. Tapi gambarnya tidak seperti picture book. Jadi gambarnya hanya sebagai pelengkap. Dan biasanya sih mulailah dengan buku-buku. Kalau zaman kalian kecil mungkin ada yang ditulis oleh Enid Blyton, atau Roald Dahl. Nah itu bisa dibacain. Oke, baik. Itu tadi tipsnya ya, Bu. Untuk yang audiobook mungkin ya, Bu, saya itu kadang suka ngerekam suara saya ketika membaca buku gitu kan. Nah, jadi ketika anak saya bosan, kadang saya perdengarkan suara saya itu buat variasi saja gitu. Ketika udah mulai minat lagi, ya udah ayo ambil bukunya gitu, ambil bukunya langsung coba baca bukunya gitu. Karena kadang kan anak cuma butuh variasi ya Bu untuk untuk tidak dia bosan dengan rutinitas itu saja. Setuju tuh cara kreatifnya Mbak Yuanita. Oke, baik, selanjutnya kita beranjak. Oke, ini lanjutan Bu dari Mbak Putri. Katanya apakah di dalam buku Read Aloud Family dibahas cara menyampaikan buku non-fiksi seperti ensiklopedia kepada anak? Boleh silakan Mbak Dwi. Oke, kalau secara spesifik tentang buku ensiklopedia, seingat saya ini tidak ada, tetapi di sini lebih ke buku-buku cerita, misalnya ya buku cerita anak sama novel gitu, buku bergambar, picture book sama novel. Iya. Tapi nggak usah takut ya, nih Putri.
kita bisa kok bacain buku non-fiksi ke anak, bahkan ensiklopedi sekalipun. Yang penting bahwa anaknya memang tidak kita paksa. Ya, jadi memang anaknya senang, ya, atau anaknya memang minta. Ya, misalnya dari pengalaman mungkin anaknya laki-laki gitu ya, biasanya sih sudah ingin dibacakan buku-buku, lebih ingin dibacakan buku-buku non-fiksi. Tapi tentunya ya carilah ensiklopedi yang memang ensiklopedi buat anak gitu. Kan sekarang udah banyak tuh, sorry ensiklopedi yang buat anak biasanya ada gambarnya juga gitu. Jadi tadi kembali lagi selalu jangan salah pilih buku gitu. Jadi jangan buru-buru bacain ensiklopedi yang orang dewasa gitu. Carilah ensiklopedi yang memang buat anak-anak. Udah banyak kok sekarang. Bahkan atlas ya, apa sih namanya, peta ya. Itu juga sekarang kan sudah banyak yang bergambar. Itu salah satu cara kita untuk memperkenalkan dunia kepada anak. Oke. Ada lagi? Baik, itu tipsnya ya Bu ya. Ensiklopedia, jangan takut untuk mengenalkan ensiklopedia, tapi harus pilih buku yang tetap ada ilustrasinya menarik, gitu, agar anak-anak juga tertarik untuk dibacakan. Karena saya aja kalau baca buku ensiklopedia tulisan semua juga pusing. Pusing, apalagi anak-anak ya. Iya, gitu. Apalagi kalau tingkat pemahaman teks kita belum, anak-anak belum nyampe gitu kan, nanti malah membingungkan. Penggunaan kosakatanya ya terutama Bu ya, betul, apalagi istilah-istilahnya yang mungkin cari ensiklopedia yang masih menggunakan bahasa sehari-hari. Oke, baik, selanjutnya kita ke ini dari Mbak Sarah. Iya. Belum ada. Kalau untuk bahasa Indonesia ada tidak rekomendasinya Bu? Ini rekomendasi apa ya maksudnya Mbak Sarah ya? Itu tadi rekomendasi buku cerita kayaknya. Buku-buku ceritanya. Ya itu tadi belum ada. Ya, ini jadi proyeknya komunitas Read Aloud Indonesia. Iya betul. Yuk kita bikin. Ini teman-teman Read Aloud yuk ya, ditantang langsung ya hari ini ya, kita buat proyeknya. Insya Allah Bu, daftar. Semoga nanti bisa diwujudkan. Iya. Kemudian ini kita udah punya toolsnya loh untuk membuat kajiannya dulu, kemudian bisa, harusnya bisa. Iya. Kemudian ini dari Mbak Rizkia. Selamat sore Bu Rosi dan Mbak Dwi Rahma. Saya Rizkia dari Jakarta. Saya sudah membaca setengah dari isi buku The Read Aloud Family ini. Selama membaca, saya seringkali manggut-manggut setuju dengan Sarah karena apa yang beliau ceritakan sangat relate dengan kondisi keluarga saya di rumah. Salah satu poin yang menarik bagi saya adalah mitos read aloud ke anak setiap hari. Benar memang jika kita terpaku untuk melakukan read aloud setiap hari menjadi beban atau kurang happy-nya. Saya ingin bertanya Mbak Dwi, tulisan di buku ini apakah semuanya berasal dari blog Sarah Mackenzie yang beliau bukukan? Dan untuk Bu Rosi, bagaimana menurut Bu Rosi tentang salah satu mitos read aloud yang saya ceritakan di awal? Terima kasih. Boleh Mbak Dwi dulu, silakan Mbak. Oke, wah saya malah belum baca isi blognya Sarah Mackenzie nih, Bunda Rizkia. Iya. Jadi saya langsung baca buku The Read Aloud Family versi bahasa Inggrisnya. Jadi kami kalau misalnya mencari naskah asing itu langsung ke penerbitnya dari buku ini, kemudian kami dikirimin naskah bukunya, kami review, terus kalau setuju, kalau kami oke, ya kami negosiasi gitu. Jadi saya malah belum ngepoin blognya, tapi kurang tahu ini. Tapi kalau dari buku ini, sepengetahuan saya, itu Sarah juga menceritakan di samping pengalaman hidupnya bagaimana menerapkan read aloud, tapi juga dia menuliskan inspirasi yang dia peroleh dari orang tua yang berbagi cerita pada podcastnya The Read Aloud Revival. Gitu. Oke. Begitu. Jadi, begitu. Nah, kalau dari saya, ini Mbak Rizkia, ya,
Read aloud ini pada dasarnya adalah kita membangun kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan itu kan harusnya dilakukannya sering. Gitu. Mengapa semangatnya adalah bacakan buku setiap hari? Itu adalah semangatnya. Tapi ketika kita memulai, apa yang terjadi? Ya, ketika kita mau menerapkan itu, apa yang terjadi? Ternyata bukan bukan kitanya yang mau, tetapi kita akan mengalami kebalikan. Jadi anaknya yang mau. Jadi karena anaknya yang mau, akhirnya terjadilah tadi setiap hari. Karena memang anaknya yang minta dibacakan. Jadi gitu sih menurut saya. Sebenarnya ya tidak harus selalu setiap hari gitu ya, tapi yang mau disampaikan adalah bahwa kita membangun kebiasaan, dan kalau kebiasaan itu kan harus diperkenalkan, harus dilakukan, harus didisiplinkan. Nah, itu akan idealnya adalah setiap hari. Tetapi nggak usah takut, itu akan terjadi kalau kita punya kebiasaan membacakan buku. Bukan kita yang mau membacakan buku, tetapi anaknya yang minta. Nah, kita selalu bilang kalau anaknya yang minta dan kita tahu manfaatnya baik, masa sih orang tua tidak mau melakukan? Oke. Setuju sekali, Bu. Apalagi kebiasaan baik itu perlu diciptakan dengan semangat konsistensinya ya, Bu ya. Yes. Karena itu yang paling susah sekali. Karena kalau sudah tidak konsisten atau tidak disiplin itu biasanya ya sudah seadanya. Padahal goals-nya itu jangka panjangnya yang akan kita petik ya, Bu. Si anak mau dengan sendirinya untuk membaca buku dan meminta dibacakan buku. Baik, itu ya Mbak Rizkia, jawaban dari Mbak Dwi dan juga Ibu Rosi. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Mbak Riza Zizah dari Situbondo. Saya mau bertanya, apakah di buku ini juga ada pandangan dari sudut para bapak, misal bagaimana bapak bisa menjadi pembaca favorit yang nggak kalah seru dari ibu. Secara biasanya kan para ibu-ibu yang antusias sekali membersamai anak di buku juga penulisnya Sarah sebagai ibu gitu. Dari sisi bapaknya nih, kayaknya memang agak perlu ini ya effort yang tinggi nih untuk ngajak para bapak untuk membacakan buku. Boleh silakan Mbak Dwi. Oh ya. Jadi kalau dari baca buku ini, seingat saya itu tidak ada bab khusus yang membahas tentang bagaimana seorang ayah membacakan read aloud gitu. Tetapi Sarah Mackenzie sendiri dia terinspirasi dia menemukan akhirnya jalan hidupnya sebagai penyiar, maksudnya itu sampai akhirnya besar mendirikan podcast itu juga dari ayahnya. Dia bisa bertemu dengan penyiar idolanya itu karena ayahnya membuatkan janji di hari ulang tahunnya bertemu dengan penyiar favoritnya gitu. Jadi menurut saya kalau value tentang peran ayah dalam bagaimana seseorang menemukan jalan hidupnya seseorang anak menemukan akhirnya passionnya atau siapakah sebenarnya dirinya, minatnya itu ada di sini bahkan di awal buku gitu. Jadi itu kalau secara khusus tentang bagaimana ayah membacakan nyaring tidak ada. Tapi kami sebagai di redaksi gitu memikirkan hal itu sehingga kami dalam ilustrasi ini menghadirkan bagaimana kebersamaan ayah dan ibu dalam membacakan nyaring untuk anak gitu. Kami campaign juga lewat ini cover. Iya. Wah, ternyata covernya membawa pesan ya, Mbak. Tapi di sini sih peran si suami ya. Suaminya selalu mendukung kan. Betul. Mendukung. Jadi dukungannya itu dengan menciptakan suasana sehingga si Sarah bisa melakukan
kegiatannya gitu sih. Yang saya baca tuh begitu. Ya. Jadi dukungan si suami apa namanya sangat peran ibu yang apa namanya mempunyai podcast, kemudian membersamai anak dengan membacakan buku, itu sangat kental di sini sih. Ya, betul. Jadi dukungannya itu. Gitu. Tapi nggak ada salahnya gitu ya kalau peran membacakan buku ini teman-teman yang ibu-ibu ini juga menggandeng ayah gitu, karena anak juga kan apa namanya harus juga dekat dengan ayahnya, dan ini adalah salah satu cara untuk mendekatkan anak dengan orang yang membacakan buku gitu. Setuju sekali. Ya, betul sekali Bu. Dan dukungan itu tidak harus ayah membacakan ya Bu ya, yang apa namanya yang bisa jadi patokan dengan sosok apa ayah yang menyediakan fasilitas. Oke, boleh beli buku gitu kan. Memang ada jadwalnya membeli buku untuk anak, itu udah salah satu peran sangat besar juga dukungannya dari seorang ayah gitu. Apalagi untuk para ibu-ibu rumah tangga nih gitu kan. Mau beli apa-apa harus izin ke suami. Nah, dengan peran suami yang beli buku anak, nggak apa-apa beli buku anak untuk dibacakan ke anak, itu juga sebagai dukungan yang besar sekali. Dan mungkin ya Bu, ayah itu bukannya tidak mau untuk membacakan buku ke anak, cuman ngerasa kurang luwes, kurang luwes seperti ibunya gitu. Jadi mungkin para ibu nih harus lebih ekstra lagi, mungkin bisa dicontohkan dulu, diajak pelan-pelan, biar mau ayo para ayah nih bacakan buku ke anaknya. Oke. Baik deh Mbak Riza. Nambah. Boleh silakan Mbak Dwi nambahin. Kalau nggak salah juga saya sempat baca, jadi ada di sini tuh uang jajan untuk beli buku bareng sama anak gitu kan. Jadi itu pasti diantar ayah. Ayah. Dukungannya itu ya. Gitu. Oke, itu tadi ya supportnya seorang ayah itu untuk anaknya. Oke, sekarang kita beranjak ke pertanyaan dari Mbak Lina Budiarti di Kuningan. Izin bertanya Bu, dalam buku Sarah ini apakah dibahas juga teknik membacakan yang berbeda-beda untuk tiap anak sesuai usianya? Monggo silakan. Boleh Mbak Dwi dulu? Iya, Mbak Dwi. Ya, ada. Jadi di sini tekniknya adalah dia memberikan aktivitas pendamping saat orang tua atau orang dewasa membacakan buku. Jadi misalnya untuk anak usia bayi, misalnya dia bisa sambil memakan snacknya atau dia memainkan mainan genggamannya misalnya masih bayi gitu, kayak gitu-gitu sambil kita membacakan nyaring. Terus nanti usia 4-7 ada lagi perbedaannya, misalnya sambil main Lego atau main puzzle, sambil menggambar atau mewarna gitu, sambil orang tuanya membacakan nyaring. Nanti untuk usia remaja misalnya anaknya bisa sambil membuat prakaryanya, misalnya menyulam atau apa ya, gitulah. Anak remaja ngapain sih sekarang hobinya, sambil gitu sambil orang tuanya bacain nyaring. Jadi lebih ke tekniknya itu sih, aktivitas untuk anak. Ya, sudah ada kok. Sudah ada detail kok, teman-teman. Bahkan ada juga bagaimana percakapan, bagaimana pertanyaan, itu ada sekali. Karena yang penting justru cara kita bertanya. Dan di sini Sarah sudah menuliskannya, gimana sih bertanya yang mengembangkan tadi hal-hal yang memang harus dimiliki anak ketika membaca buku. Gitu. Sudah ini keren-keren banget. Lengkap, ada 10 pertanyaan menggugah ya Bu Rosi. Yes. Wah, saya jadi semakin penasaran Bu baca bukunya. Karena kalau yang sudah saya jalani gitu kan, ketika membacakan buku anak, kadang itu ada momen di mana kita stuck gitu, mau nanya apa ke anak gitu. Dan apalagi kalau di buku ini sudah ada acuannya kan, jadinya sudah punya gambaran gitu. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa ditanyakan jadi bahan diskusi tapi tidak menggurui ya Bu ya. Iya, betul. Itu ya Bu garis besarnya, tidak menggurui anak. Jadi biarkan anak berkembang imajinasinya, kreatif thinkingnya itu juga critical thinkingnya juga berkembang gitu. Oke Bu,
Jadi Selanjutnya memang mungkin kalau nanti teman-teman baca, ya jangan letter luck begitu, tapi katakanlah diambil memang intinya gitu. Kemudian ketika bacain buku, kita harus juga menggunakan kreativitas dan kondisi, baik kondisi buku maupun kondisi anaknya. Nah, tapi kalau kita udah tahu katakanlah objektifnya, itu kita bisa lebih kreatif dalam bertanya, karena sangat penting bahwa kualitas kita bertanya itu menentukan nanti pemahaman anak terhadap buku, dan juga ya kualitas membacakan nyaring. Jadi nanti baca tapi jangan telan-telan harus begini gitu ya. Tapi dijadikan mindset gitu. Kemudian kita lebih kreatif. Jadi ketika membacakan nyaring ya harus tetap mengalir gitu. Jadi anak menikmati ceritanya juga. Dan itu tadi ya Bu, di Read Aloud itu kita selalu menegaskan untuk melakukan kegiatan pramembaca. Yes. Iya, itu dulu. Jadi pramembaca itu membantu sekali untuk kita mempersiapkan pertanyaan atau bahan diskusi ke anak. Ya. Boleh kita selanjutnya ke pertanyaan dari Mbak Ririn. 5 sekawan saya bacakan ke anak saya umur 9 tahun. Sekarang Sherlock Holmes, Bu Rosi. Yes, kalau keren. Dibacakan yang picture book atau dongeng fable, malah marah. Bu. Apakah memang masanya sudah tidak ingin dibacakan buku seperti itu? Iya, benar. Jadi kan anak umur segitu kan lagi sok tahu tuh. Ya, karena kan dia baru bisa baca, terus apa-apa dibaca gitu kan, jadi kayaknya sok tahu gitu. Jadi mungkin kalau dibacakan buku yang menantang, justru menjadi lebih tertarik gitu. Betul. Mungkin karena jumlah katanya juga semakin banyak ya Bu. Kalau buku-buku picture book kan masih berbagi dengan ilustrasi. Iya. Baik. Gitu ya Mbak Ririn. Ya, jawabannya. Jadi memang sudah masanya si anak itu untuk belajar membaca buku yang level di atasnya. Baik, selanjutnya ke Mbak Sarah Jumalia. Pengalaman pribadi saya, anak saya yang cowok dari kecil senang buku non-fiksi. Waktu itu dia senang banget dibacakan buku-buku tentang hiu, dan itu melekat sampai sekarang usianya 14 tahun. Oh, ini Bu, sharing Bu, pengalaman. Jadi anaknya memang dari kecil suka non-fiksi, dan sampai dewasa ternyata jadi minatnya di situ. Iya, sangat besar minatnya. Itu harus dikembangkan. Wah, siapa tahu jadi ini zoologi. Iya, zoologi, betul. Zoologi hiu. Betul sekali, minatnya sudah terlihat ya dari kecil ya Bu ya. Yes. Itu keren banget. Keren Mbak Sarah. Semoga anaknya bisa terus mengembangkan minatnya ya Bu ya untuk literasi ini. Oke, ini dari Mbak Inel. Minta sedikit pengalaman Mbak Dwi Rahma setelah membaca buku ini, pencerahan apa yang didapat yang berkaitan dengan membaca nyaring? Boleh silakan Mbak Dwi. Iya, berkaitan dengan membaca nyaring. Kalau saya sendiri di sini kan sebagai editor parenting dan anak, buku parenting dan anak. Jadi setelah baca buku The Read Aloud Family ini, saya jadi terinspirasi. Oh iya ya, mau bikin buku cerita anak, kan saya juga tugasnya ngembangin buku cerita anak. Wah, jadi langsung, dapat bahan nih. Buku Read Aloud-nya kayak gini ya. Harusnya gini ya, gitu. Nah, gitu sih. Terus, saya juga di kantor itu read aloud sama teman-teman. Misalnya, saya nemu naskah nih, teman-teman habis curhat misalnya tentang masalahnya apa gitu. Lagi capek misalnya. Terus kurang semangat nih kerjanya. Terus saya ada nemu misalnya kutipan yang relate gitu, kayaknya kalau dibaca ini seru deh. Coba nih read aloud halaman ini gitu. Terus dia bacain. Tuh dengerin teman-teman tuh gitu. Gitu menurut aku. Ya betul. Memberi semangat. Oke, itu ya suksesnya sebuah buku ya Bu, memberi semangat untuk
yang membaca dan yang mendengarkan ketika dibacakannya. Insya Allah, keren Ya, banget. jadi hubungan antar teman gitu di lingkungan kerja menurut saya juga jadi semakin hangat gitu. Jadi cepat dekat gitu lewat retelot. Orang dewasa juga Ya. bisa loh. Dan ini ya Bu, saya senang sekali loh tadi Mbak Dwi Rahma langsung ada statement di depannya. Jadi oke, saya jadi semakin tahu nih tentang buku-buku anak yang bisa dibacakan Iya, Retelot. betul. Berarti ada satu harapan nih ke depannya semakin Bentang banyak akan buku punya anak-anak, buku-buku yang buku bisa anak-anak Indonesia yang layak untuk di-retelotkan. diretelotkan gitu kan. Memang sesuai kaidahnya. Masya Allah. Ditunggu ya Mbak Dwi Rahma. Ya, saya udah ngobrol tuh sama 2022. Ya, sedang dikirimin buku berima. Nah, ini buku berima tuh ada di 0 sampai 3 tahun. Nah, itu yang Indonesia kurang buku berima. Iya, masih susah sekali Bu ya buku berima itu. Kalaupun ada, masih ada kata-kata yang mungkin 1-2 baris masih berima, tapi nanti baris ke-3 ke 4-nya hilang. Agak beda, masih masih belang-belentong. Betul. Masih itu ya. Ditunggu ya Mbak Dwi Rahma ya, buku berimanya tadi itu, buku-buku retelot. Jadi kami makin semangat nih untuk membacakan buku ke anak karena fasilitas pilihan bukunya semakin beragam. Oke. Bu Rovci mungkin ada mau tambahan lagi? Enggak ada sih. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ini dari Mbak Riza juga, dia nambah satu pertanyaan lagi. Apakah di buku ini juga dibahas tentang perputaran buku atau dari Bu Rosi dan Mbak Dwi ada tips pribadi tentang hal ini? Maksud saya kalau buku-buku di rumah banyak dan anak-anak mau baca buku-buku itu saja, bagaimana tips agar anak mau membaca atau dibacakan buku yang lain? Kadang saya dan suami yang sudah bosan duluan sama ceritanya. Sekali sih berhasil rolling buku, tapi 1-2 hari kemudian balik lagi ke buku yang sudah dibacakan gitu. Kemudian, sebentar. Sudah dibacakan, sampai 2 minggu berturut-turut nih anaknya Bu. Jadi mau dibacakan satu buku itu 2 minggu berturut-turut, dan kebetulan anaknya sudah 4 tahun dan sudah dibacakan chapter book berupa komik. Dan apakah perputaran buku ini efektif, Pak? Banyak sekali pertanyaannya. Boleh jadi dari Mbak yang harus diketahui oleh orang tua ketika anak minta dibacakan buku itu lagi, itu adalah cara anak belajar. Anak sedang belajar. Jadi dia ketika dia minta dibacakan buku itu lagi, bahkan mungkin ada halaman tertentu yang minta diulang-ulang, itu artinya dia belum, kalau istilahnya Jim Trieris itu belum hook-nya belum nyantol. Jadi dia ada hal-hal yang dia belum paham di situ. Jadi nggak apa-apa, ya itu 4 minggu tadi ya, 4 minggu dibacain. 2 minggu Bu, sampai 2 minggu berturut-turut. Sampai 2 minggu berturut-turut. Itu pendek. Kalau dari pengalaman kami gitu ya di komunitas Retelot, itu ada satu buku yang udah berbulan-bulan. Maunya ya itu lagi. Itu nggak apa-apa. Ya, itu yang harus diketahui orang tua supaya orang tua jadi nggak bosan, karena tadi ketika berulang-ulang itu anak sedang mencari cantolan ya supaya dia mengerti apa yang ada di dalam buku. Ya. Dan si anak itu tadi ya Bu, lagi cari kliknya nih, kira-kira bagian mana nih yang lagi saya seneng nih gitu kan, cuman si anak mungkin belum bisa mengutarakan dengan jelas gitu kan, lagi seneng bagian mana, jadi makanya dia inginnya ya udah dibacakan buku itu saja. Boleh silakan Mbak Dwi Rahma. Udah, saya sependapat dengan Bu Rosi. Tapi kalau di buku ini ada Mbak dijelaskan tentang khusus perputaran buku berulang-ulang. Berulang-ulang. Nggak ada sih. Saya harus baca lagi. Nggak ada sih, kayaknya nggak ada. Oke. Baik. Semoga menjawab ya Mbak Riza. Jadi tidak apa-apa. Tadi maaf Mbak Riza atau siapa? Oke, benar Mbak Riza. Terima kasih pertanyaan Mbak Riza. Tadi ya
jangan takut untuk anak maunya dibacakan buku itu saja gitu. Yang penting kitanya tetap harus happy ketika membacakan buku ke anak. Oke, selanjutnya kita ke Mbak Novi dari Jakarta. Anak saya usia 1 tahun ingin bertanya, Bu Rosi, untuk buku anak bahasa Inggris baiknya kita tetap bacakan buku sesuai bahasa di buku atau kita terjemahkan? Di rumah saya memakai bahasa Indonesia. Yang kedua pertanyaannya, saya ada baca buku Read Aloud Family ini di halaman 186. Anak batita bisa dibacakan sambil melakukan aktivitasnya. Artinya tidak perlu batita melihat gambar di buku itu. Betul. Bagaimana menurut Bu Rosi? Iya. Jadi yang perlu diingat bahwa ketika kita read aloud, dampak yang sangat dekat adalah anak memiliki kosakata. Jadi kalau kita mau membacakan buku bahasa Inggris, itu kita harus sudah siap bahwa anak akan mendapatkan kosakata bahasa Inggris. Sehingga tidak menerjemahkan bukunya. Karena apa? Ketika read aloud, anak harus mengasosiasikan apa yang didengar dengan apa yang dilihat. Gitu. Jadi kalau mau bukunya bahasa Inggris, ya udah bacain apa yang ada di dalam teks. Tetapi ketika kita berinteraksi atau berdialog dengan anak menggunakan buku, boleh menggunakan bahasa ibu. Tadi mungkin bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Indonesia. Tapi ketika kita baca, karena kan kalau read aloud itu kan anak harus menangkap bahwa memang kita sedang membaca. Jadi nggak boleh mengganti apa yang ada di dalam teks. Jadi pertanyaan yang kedua jadi lupa. Pertanyaan kedua ini tentang ini, Bu. Saat membacakan buku ke anak itu sambil beraktivitas. Si anak ini kan tidak melihat bukunya, apakah boleh atau gimana gitu, Bu? Sebenarnya pokoknya jadikanlah anak guide kita bacain buku. Kalau dia sedang beraktivitas, ya udah nggak apa-apa. Kita di dekatnya bacain. Anak mendengar kok. Apalagi anak 0 sampai 8 tahun itu cara belajarnya adalah masih menggunakan telinga, belum menggunakan matanya. Nah, jadi dia sensitif sekali gitu. Jadi pokoknya anak senang dulu buku yang kita bacain. Senang kegiatan read aloud-nya. Gitu. Jadi nanti kalau sudah mulai berinteraksi tuh, nunjuk-nunjuk gambar, baru deh kita tarik anak. Ini tadi ibu bacain yang ini nih, ada katakanlah ada balon di sini, baru kita nunjuk-nunjuk balonnya. Gitu. Tapi ketika dia bacain, katakanlah dia lagi asik bermain gitu ya, kan di sini bilangin main balok atau main Lego gitu ya, biarkan kita bacain aja di dekatnya. Tapi nggak usah takut ya, ketika kita bacain itu anak juga dengar. Tapi rahasianya nggak boleh ada TV nyala gitu ya. Dia biarkan suara kita aja. Itu anak dengar kok. Karena mungkin ibu-ibu orang tua mengalami bahwa kita nggak ngajarin kata-kata tertentu ya, tapi anak pernah mendengar dan nempel di benaknya gitu ya, dan dia bisa mengucapkan. Ya, setuju banget, Bu. Dan untuk yang pertanyaan Bu, pertanyaan pertama ini saya mau nambahin sedikit. Mungkin kenapa sih read aloud itu kita harus menunjuk baca huruf yang kita baca ya, kata yang kita baca, Bu. Mungkin ini juga mempersiapkan anak mengenali itu ya, Bu, simbol-simbol abjad ya, Bu. Jadi nanti ketika sudah mulai belajar membaca, anak sudah mulai sudah mulai terbiasa gitu kan. Dan Bu, saya jadi ingin bertanya nih, Bu. Untuk yang pertanyaan nomor pertama kan kalau ada buku bahasa asing, bacakan bahasa asingnya dulu baru bahasa ibunya. Tapi kalau kasusnya itu adalah ketika anak itu sudah paham kalau itu emang bahasa asing dan dia tidak mau, Bu, dibacakannya pakai bahasa asing gitu, karena ini si anak saya sih, Bu. Jadi dia bacakan buku bahasa Inggris gitu. Saya selalu bilang kan, oke, bacakan dulu ya bahasa Inggrisnya ya gitu, bacaan asli teksnya. Tapi dia selalu bilang, enggak mau pakai bahasa Indonesia saja gitu, Bu. Gimana itu, Bu? Apakah boleh atau ya turutin anak? Berarti anak belum siap.
Nggak apa-apa. Jadi kan jadikanlah anak guide. Kalau anaknya maunya bahasa Indonesia, ya udah bahasa Indonesia dulu. Nanti ada kok masanya, apalagi kalau memang bukunya ya gambarnya menarik, temanya menarik, dia juga akan tertarik dengan buku-buku bahasa Inggris. Oke, baik. Jadi kuncinya itu ya, guide-nya itu si anak gitu. Kita turuti anak itu Pokoknya maunya harus seperti senang. apa. Kalau anak udah kepaksa itu namanya bukan read aloud. Karena kan memang pengalaman membaca yang menyenangkan kan yang mau kita hadirkan dengan anak-anak. Baik. Itu tadi ya Mbak Novi, semoga terjawab. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada komen nih dari Mbak Virial. Dukungan keuangan Bapak atau suami buat beli buku. Setuju. Buat bilang setuju. Buku anak mahal-mahal. Iya, betul sekali itu. Apalagi picture book ya. Mungkin kalau yang belum terbiasa dengan buku-buku picture book itu kan, ngelihatnya kok teksnya sedikit tapi mahal. Soalnya gambarnya susah. Iya. Banyak yang bisa dieksplor sebenarnya di picture book. Oke, ini selanjutnya dari Gilang Hanita, Kak Gilang Hanita. Halo Kak, read aloud seakan terkesan untuk anak-anak. Nah, apakah bisa kasih bocoran bagaimana read aloud untuk anak remaja dalam buku ini? Silakan Mbak Dwi. Ya, untuk anak remaja ini ya seperti yang tadi pernah saya singgung sih di depan. Jadi ini kan anak remaja biasanya kayaknya udah nggak mau dibacain buku, tetapi sebenarnya masih bisa. Saya juga ada pengalaman dulu waktu jadi guru di sebuah SMK gitu, saya ada aktivitas setiap pagi itu membacakan nyaring melalui audio sekolah. Jadi satu sekolah dengar anak-anak itu lagi sambil bercocok tanam. Kebetulan sekolahnya memang konsepnya ekologis gitu ya. Jadi pagi biasanya mereka cek-cek pekarangannya. Jadi setiap anak juga punya dapat pekarangan gitu untuk mereka kelola sendiri. Di pagi sambil bersihin rumput misalnya, cabut-cabut rumput, ya dia pasti dengar apa yang saya ceritakan. Terus awalnya masih saya, terus akhirnya lama-lama mereka sendiri yang tertarik untuk, Kak, aku mau yang membacakan nyaring kayak gitu. Nah, jadi ini relate juga dengan yang ada di buku ini. Jadi saya waktu baca buku ini, ya aku juga dulu gitu, anak-anak akhirnya malah, ternyata mereka masih mau ya dibacakan buku secara nyaring gitu, dan mereka sendiri akhirnya membacakan nyaring untuk teman-temannya, dan dari situ membangun komunikasi dengan guru jadi lebih dekat juga. Terus mereka juga akhirnya nyariin bahan sendiri untuk apa yang akan dibacakan selanjutnya ke teman-temannya gitu, biar itu teman-temannya juga tertarik, biar menarik gitu. Jadi dari situ mengembangkan kemampuan lain, nggak cuma membacakan nyaring, tapi dia juga memikirkan buku-buku bacaan yang bagus buat dibacakan ke orang lain kayak gitu. Jadi terbangun lingkungan membaca ya akhirnya. Betul. Terus juga kalau yang di buku ini itu bisa misalnya anak remajanya sambil pas berangkat sekolah gitu, mereka sambil kita ngantar berangkat sekolah, mereka mendengarkan audiobook, atau mereka sambil misalnya nunggu jadwal dari misalnya mereka ikut ekskul sebelum ekskul, terus mereka sambil nunggu jam ekskulnya bisa sambil dengerin buku cerita itu tadi. Oke. Itu ya salah satu tipsnya gitu untuk anak-anak remaja mungkin ya. Betul. Pakai audio ya, lagi-lagi audio ya Bu ya. Iya, aduh. Ini harus ada seseorang yang bikin audiobook nih. Kalau Bentang, setahu saya sudah punya. Oh, it's good. Ya, mulai kerja sama Storytel kalau nggak salah. Ditunggu Mas. Yes. Kita tunggu. Banyak juga ya PR-nya Bentang ya dari sesi ini. Bikin buku berlima. Banyak. Buku 0 sampai 3 tahun. Salahnya ya Bentang mengeluarkan buku ini ya. Harus ada buku bahasa Indonesia yang bisa dibacakan. Iya, setuju sekali Bu. Baik, ini banyak sekali nih chat. Saya izin nyisir juga ya Bu. Sebentar. Ini dari Mbak Ririn Rohmawati. Mbak Dwi Rahma, apakah di buku ini dibahas tentang bagaimana mengatur jumlah waktu read aloud atau kegiatan membaca buku dengan anak menghabiskan waktu dengan gadget?
Oh, jadi apa namanya pembagian waktunya? Apakah dibahas di buku ini, Mbak? Ada bagian di sini ancaman gawai gitu di sini. Bahkan kan nggak cuma anak, sebenarnya orang tua sendiri menghadapi ancaman. Padahal yang duluan orang dewasanya, anaknya lihat. Betul. Jadi anaknya harusnya kontrolnya di orang dewasanya ya, Bu. Betul. Betul. Nah, di sini Sarah McKenzie juga sharing tentang pengalamannya tersebut gitu. Jadi memang berangkat dari dirinya sendiri juga. Oke. Baik, itu Mbak Ririn ya terjawab ya. Jadi langsung saja mungkin bisa dipesan bukunya. Di marketplace juga sudah banyak ya Mbak ya, sudah gampang memilihnya. Kemudian nih dari Mbak Febri, Bu Rosi, bagaimana tipsnya untuk anak yang tidak mau diajak berdiskusi setelah read aloud? Sewaktu dibacakan buku, memperhatikan banget tapi malas untuk berdiskusi. Iya. Biasanya mungkin ditarik dari gambarnya dulu kan. Kadang-kadang orang tua suka lupa bahwa ketika bacain buku itu ternyata anak juga melihat gambar. Dan itu jadi modal kita untuk berdialog dengan anak, untuk ngobrolin apa yang ada di buku itu dari gambar. Itu sih. Coba ditarik lagi kira-kira ada nggak dari bukunya gambarnya yang bisa diajak anak berinteraksi. Karena memang jauh lebih penting interaksi ketika kita bacain buku dibandingkan menyelesaikan satu buku. Karena membuat anak terlibat itu dalam read aloud itu menjadi salah satu kunci keberhasilan kegiatan read aloud. Jadi tidak habis satu buku dalam sekali duduk pun tidak masalah ya Bu ya. Yang penting adalah kita dialog interaksinya dengan anak. Nah, di sini juga saya membaca itu. Oke, lengkap ya. Berarti di situ juga ada. Ya. Lebih penting itu adalah percakapan kita dengan anak itu. Oke, ya. Oke Mbak Febri, itu terjawab ya. Jadi mungkin kalau ini kali ya Bu, kalau dari pertanyaan beliau mungkin bisa dianalisa, bisa jadi si anak itu udah bosan duluan gitu karena bukunya diselesaikan gitu. Ya, mungkin betul. Bisa setengah dulu atau dicari part yang kira-kira si anak tertarik nih terus dibuka betul. Obrolan gitu kali ya Bu. Bisa. Yes. Jadi betul, bisa betul. Ada momen diskusinya. Sama gambar. Kemudian mengajak anak memprediksi ya, kalau di itu teorinya apa yang akan terjadi ya Bu? Iya, apa yang akan terjadi gitu, setelah ini. Ya, mulai dari covernya, dari apapun yang ini membuat anak berpikir ketika dibacakan buku, karena jauh lebih penting. Oke, setuju Bu. Bisa menggunakan ini 10 pertanyaan membuka ini, mana kira-kira yang bisa diajukan anak. Siap. Ada kok semua mungkin di sini. Lengkap semuanya. Dan mungkin ini ya Bu. Iya kan ini praktis kok, ini praktis. Iya, praktis. Dan mungkin saya nambahin ya Bu yang tadi, kadang kita ini juga terkotakkan dengan makna diskusi itu misalnya itu ngulas value-nya atau apa, padahal dengan nanya ingat nggak tadi balonnya warna apa gitu betul. Aja udah jadi bahan. Iya, jadi bahan. Kalau buat anak tuh iya betul. Mungkin itu ya. Jadi dan juga meningkatkan kualitas ngobrolnya gitu ya. Tanya aja, kamu senangnya apa? Bukan hanya apa-apa yang ada, tetapi apa pendapat kamu? Itu justru membuat anak ya merasa dia dilibatkan gitu dalam bagian kegiatan. Mana dari buku cerita ini yang paling kamu suka? Maka kamu sama nggak sama tokoh itu gitu? Itu lebih membuat anak senang gitu. Iya, jadi melibatkan anak itu kan melibatkan perasaan anak daripada menanyakan anak harus jawab apa gitu. Jadi kayak ini ya ujian. Ujian. Ujian.
Oke, baik itu ya Mbak. Siapa nih tadi? Sebentar. Febri. Mbak Febri ya pertanyaannya ya. Semoga bisa diterima jawabannya. Kemudian teman-teman udah mengisi itu daftar. Oh iya, silakan ya teman-teman untuk mengisi daftar hadir karena nanti akan ada dua orang yang beruntung yang akan diacak namanya. Siapa tahu nanti bisa dapat oleh-oleh kan? Langsung The Read A Lot Family Book. Bisa langsung dibaca di rumah nanti. Oke. Saya lanjut ya Bu, pertanyaannya ya banyak banget ya, jadi nggak bisa habis. Oke, ini dari Mbak Monik Firsti. Wah, menarik banget. Sepertinya banyak ide yang bisa di ATM dari buku ini. Kebetulan saya lagi mulai project club book bersama teman-teman. Gimana caranya mengajak teman-temannya agar lebih tertarik dengan buku? Oh, ini mengajak teman-teman si anak ya, Bu? Yes. Gimana caranya, Bu? Kalau di book club itu kuncinya adalah diobrolin. Apa yang ada di dalam buku. Jadi ngobrolin aja. Ya. Dibahas tokohnya, settingnya, tadi ya elemen-elemen cerita. Kemudian membaca bersama nih dengan anak-anak ya. Kan anak-anak tuh terbangun tuh percaya dirinya ketika dia udah lancar baca gitu ya. Ingat ya, bayangin aja ya anak yang masih kecil gitu ya baru bisa baca itu kan pasti ingin menunjukkan bahwa aku ini udah bisa baca. Nah ini ketika di book club itu buat anak menunjukkan bahwa dia bisa gitu. Jadi kepercayaan dirinya tumbuh dan juga salah satu kuncinya nggak ada tulis menulis gitu di dalam book club itu, biarkan itu secara lisan gitu, diawalinya secara lisan dan juga mengajak anak untuk think aloud. Kalau dari telat itu ada think aloud. Nah di situ kita memodelkan caranya bagaimana sih berpikir ketika baca gitu ya, disuarakan apa yang ada di dalam pikirannya, diverbalkan. Nah itu adalah think aloud. Nah itu bisa sekali dari ketika kita menyelenggarakan book club. Saya selalu menyarankan itu. Nah, itu melatih anak ketika dia baca dia berpikir. Nah kalau ketika dia berpikir dia akan paham apa yang ada di dalam bukunya. Ada beberapa kegiatan bisa dilakukan untuk membuat anak berpikir, think aloud. Setuju sekali. Mbak Dwi mau nambahin? Ya, dan di dari Read Family ini saya juga baca ada membahas khusus juga bagaimana membangun klub buku. Gitu. Jadi ya sama seperti kayak yang disampaikan Bu Rosi tadi, makanya manggut-manggut. Iya benar-benar ngobrol aja kayak gini, ngobrol santai gitu, nggak harus terus begitu datang klub terus ngisi gitu kayak mana kayak pilihan ganda atau gimana. Isi kuesioner gitu ya Mbak, itu udah Jadi kayak ya udah datang ngobrol, sediain cemilan, makanan, kesukaan anak-anak, ngomongin buku, keseruan baca buku. Nah, didorong nih ya, punya komunitas, bangun komunitas klub buku, karena itu salah satu kunci. Oke. Dan ini ya Bu, salah satu cara untuk belajar memahami apa yang kita baca itu juga dengan menjelaskan lagi ke orang lain ya Bu ya. Betul. Ya, menjelaskan lagi ke orang lain gitu. Jadi kita tahu dapat nih poin-poinnya biasanya gitu. Isi bukunya. Isi bukunya itu apa? Menceritakan kembali. Nah, itu ketika kita udah bisa menceritakan kembali kan berarti kita udah paham ya apa yang ada di dalam buku. Menceritakan kembali dengan kata-katamu sendiri gitu loh. Nah, itu yang didorong di klub buku. Baik itu Mbak Monik ya. Salah satu ada 3 sih tadi saya itu ada kuncinya diobrolin, tidak ada tulis menulis dan ada kegiatan think aloud ya. Boleh nanti langsung di ATM
untuk klub bukunya. Dan ini sudah 17.28 nih, Bu. Nggak Iya, kerasanya masih terakhir. banyak sekali. Masih banyak sekali. Wah, gimana nih? Tapi ini Bu, ada satu komen dari Mbak Riza. Jadi anaknya itu tiba-tiba komen, tuh dengerin, jangan lupakan bacakan buku gitu. Ternyata si anaknya juga dengerin Zoom. Terus kayak langsung malah mengingatkan ibunya, jangan kebanyakan main HP. Wah, anaknya pinter. Pinter sekali ini anaknya. Memang ya, yang harus disentil duluan tuh ya itu orang tuanya ini loh, disiplinnya itu menggunakan gadget seperti apa. Betul. Kan tadi yang saya bacakan kan di orang tua sebenarnya. Oke. Baik, ini masih banyak sekali Bu pertanyaan, tapi waktunya kayak sudah 17.29 nih. Bagaimana nih Bu? Satu lagi deh. Satu lagi ya Bu. Saya coba cari ya. Nih dari Mbak Agnes nih Bu. Bu, nanti buku ini jadi buku wajib bacaan sebelum TOT juga nggak? Tergantung bentangnya. Gimana, Mbak Andin gimana? Mbak Andin. TOT-nya bentang nanti. Bisa. Wajib. Setidaknya ini ya Bu, apa namanya, mengkayakan. Iya, saya sangat senang gitu. banget ya. Sangat senang banget ketika ada sumber bacaan mengenai read aloud. Karena diharapkan bisa mengubah mindset orang tua. Ya, karena kan Indonesia, saya selalu bilang Indonesia membutuhkan banyak orang tua yang membacakan buku. Banyak pemateri-pemateri read aloud. Karena ya kita tahu kan problem minat baca rendah, literasinya rendah, karena akarnya adalah, ya kami percaya bahwa akarnya adalah dari pengalaman membaca yang tidak menyenangkan yang terjadi di kepala-kepala kita nih. Gitu. Nah, kalau itu bisa diubah ya dengan cara mudah, kenapa enggak? Dan ingat bahwa membaca itu, saya selalu bilang itu bukan bukan natural, tapi harus diajarkan. Karena itu adalah buatan manusia. Ya, karena abjad itu kan buatan manusia kan, sehingga harus dipelajari. Berbeda dengan berbahasa, ngomong gitu ya, bahasa. Itu pasti manusia bisa berbicara, tetapi tidak dengan membaca. Karena itu membaca adalah buatan manusia. Abjad itu kan buatan manusia, bukan dari otak kita. Itu dibuat. Nah, ketika itu buatan manusia, pasti harus diajarkan. Nah, diajarkannya bagaimana supaya dia menjadi natural, harus menyenangkan. Itulah salah satu problem yang ada di Indonesia, menurut saya itu. Semoga setelah ada buku ini gitu kan, semakin dibaca sama para orang tua, para guru gitu kan, penggiat literasi, jadi semakin ini ya terbuka gitu paradigmanya bahwa baca buku itu nggak melulu monoton, tapi bisa jadi sangat menyenangkan. Bu. Baik, itu tadi pertanyaan penutup kita pada hari ini. Masya Allah banyak sekali, nih masih ada 54 message yang belum saya baca sampai bawah. Mohon maaf sekali ya teman-teman semuanya ya yang sudah bertanya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrolin lagi gitu kan tentang literasi ini dan read aloud. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Dwi dan Ibu Rosi yang sudah memandu hari ini. Sudah memandu berbincang bersama Mbak Dwi. Mbak Dwi juga sudah memberikan review sebagai editor bagaimana sih buku ini tuh sangat baik dan harus dibaca gitu kan para orang tua, biar pengalamannya itu semakin kaya gitu. Jadi kita belajar dari Mbak Sarah ini dari bagaimana membersamai 6 orang anak gitu kan. 6 anaknya ini suka dengan kegiatan membaca dan juga
aktivitas homeschoolingnya gitu yang bisa kita ATM untuk kegiatan kita sehari-hari bersama anak di rumah. Oke, kalau gitu saya mau ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya di terakhir sore ini ya. Tadi ada satu hadiah ya untuk penanya terbaik itu. Oh iya. Iya. Boleh dipilih, Mbak. Oh boleh, langsung dari saya aja ya. Iya, betul. Oke, dari pertanyaan tadi pada menarik-menarik semua, jadi teman-teman sangat-sangat aktif, tapi ada satu pertanyaan yang menurut saya bagus gitu ya. Itu dari Mbak Risa Aziza SRA _ audio gitu. Wah, selamat Mbak Risa. Wah, kayak sehati. Saya juga tadi mikir, wah pertanyaannya mana nih kira-kira. Ternyata Mbak Risa, selamat ya Mbak Risa ya. Iya, untuk selanjutnya Mbak Risa bisa itu ya DM di akun berikut untuk mengirimkan alamatnya, nama, alamat, dan nomor HP untuk kita proses lebih lanjut. Ya, di Bentang Kids. Bentang Kids. Ya, Bentang Kids. Oke, berarti langsung ya, Mbak Risa ya. Jangan sampai dilewatkan nih, nanti bisa teralihkan ke nanti keburu hangus. Keburu hangus, nanti buat saya aja deh kalau gitu Mbak, boleh ya? Nodong jadi. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak. Kita mau foto dulu ya bareng. Oke. Oh ya, betul. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, boleh nih di open kameranya teman-teman semua yang sudah hadir. Ini saking semangatnya nih. Karena waktunya udah mepet dari 17.35. Mohon maaf ya, sudah memakan beberapa menit nih waktunya. Karena janjinya tadi kita sampai 17.30. Boleh? Sudah dibuka semua kameranya? Akan dipandu oleh Mbak Wulan ya? Ada berapa slide Mbak Wulan? Ada 2 slide ya, teman-teman. Kita mulai di slide pertama dulu. Silahkan berikan senyum terbaik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Boleh salam literasinya? Boleh. Atau Mbak Yuan yang punya bukunya boleh ditunjukkan. No, kayak Ibu iya, sama sudah Kak baca Dwi. bukunya boleh. Karena saya belum ada nih. Saya pakai aja. background. Saya backgroundnya gini aja. Oke, saya ulangi dari slide pertama ya, teman-teman ya. 1, 2, 3. Slide keduanya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan belum terjawab semuanya, tapi semoga yang sudah terjawab mewakili keingintahuan teman-teman semua terhadap buku ini dan juga tentang Read Aloud. Oke, sebelum menutup nih, saya coba mengutip, ada kutipan dari bukunya The Read Aloud Family ini. Dari Sarah Mackenzie berkata bahwa cerita-cerita yang kita bacakan kepada anak semasa kanak-kanak bisa mencurahkan banjir harapan dan rasa welas asih yang tak terbendung sebagai bekal mengarungi perjalanan kehidupan. Oke, jadi tetap semangat ya teman-teman semuanya. Walaupun kelihatannya ada kendala-kendala ketika harus membacakan buku ke anak, tapi tetap semangat dan semoga hari ini perbincangan dan obrolan kita hari ini membawa berkah dan ilmu baru buat teman-teman semuanya. Oke, kalau begitu saya Yuanita mewakili kru dari Read Aloud You yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di bincang buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.